penanggulangan pandemik masih belum selesai. Jadi kita mari tetap mempertahankan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Yang pertama, tentu perilaku hidup bersih sehat harus menjadi dasar perilaku kita saat ini. Kami mengingatkan vaksinasi kita walaupun sudah banyak, masih belum cukup untuk menimbulkan herd immunity. Terima kasih Dr. Prima sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama dengan kami dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM di acara Bincang Sistem Kesehatan Nasional seri yang ke-17. Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Dr. Prima Yosefin MKM selaku Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes yang sudah menyempatkan hadir di sini. Hari ini tema kita adalah strategi distribusi vaksinasi di luar Pulau Jawa untuk memperkuat sistem kesehatan nasional menghadapi pandemi COVID-19. Perkenalkan dok, nama saya Sandra Franz, saya yang akan memandu acara kita pagi ini. Baik dok, pertanyaan pertama dok, kita tahu ya dok ya, waktu awal program vaksinasi di Indonesia kan fokusnya di awal di tenaga kesehatan, kemudian ke pelayan publik, lalu ke lansia seperti itu dok. Kemudian kemudian merambah juga ke luar Pulau Jawa yang mungkin dimulai dari ibu kota provinsi, kemudian baru ke kabupaten-kabupaten. Nah, kira-kira strategi yang dipakai oleh Kementerian Kesehatan dalam hal penyebaran vaksinasi untuk COVID-19 ini seperti apa dok? Siapa saja yang terlibat? Kemudian apa tantangannya? Seperti itu dok. Terima kasih. Jadi sebetulnya ini kan distribusi vaksin COVID ini itu kita mengikuti proses distribusi vaksin yang selama ini udah ada, vaksin rutin ya. Jadi vaksin-vaksin ini kita di awal kita alokasikan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian waktu kita lihat Dinas Kesehatan Provinsi ternyata dengan bertambahnya vaksin COVID ini mereka load di penyimpanannya menjadi bertambah gitu, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Bio Farma, karena kan kita memakai Bio Farma nih sebagai distributor vaksin dari pusat ke provinsi gitu. Nah kemudian waktu itu bulan Juli kalau saya nggak salah ya, mulai bulan Mei Juni gitu, kita memakai Bio Farma meng-hire hub. Jadi vaksin ini didistribusikan langsung ke kabupaten kota. Karena hub-nya itu nanti yang bertanggung jawab mendistribusikan langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, sehingga Dinas Kesehatan Provinsi tentunya hanya diberi untuk buffer provinsi, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk kepada tahap kenaikan kasus waktu mulai bulan Juli, Agustus, September gitu. Nah, itu kan kita perlu percepatan vaksinasi. Waktu itu kita kejar kepada daerah-daerah yang memang tinggi kasusnya, yaitu Pulau Jawa dan Bali. Dan pada saat itu karena naik kasus, kita kembalikan lagi ke distribusinya lewat provinsi. Kenapa begitu? Karena kita berasumsi provinsi yang paling tahu kabupaten kota mana nih yang paling banyak naik kasusnya, sehingga mereka bisa nanti lebih cepat untuk merealokasi atau mengalokasikan kabupatennya gitu. Jadi kita beri wewenang kepada Dinas Kesehatan Provinsi untuk melakukan relokasi dari vaksin-vaksin yang dari pusat itu kita mengusulkan untuk diberikan kepada kabupaten ini gitu ya. Tetapi aktualnya Dinas Kesehatan Provinsi bisa melakukan justifikasi sesuai dengan keadaan pandemik di masing-masing kabupaten kota. Nah, untuk distribusi ini tentu kerjasama dengan semua pihak ya. Jadi kalau kita lihat tadi yang saya sampaikan, tentu kemitraan kita dengan pemerintah daerah, karena dari mulai provinsi ke bawah itu kan udah jadi dari pemerintah daerah ya. Kemudian tentu dengan pihak swasta, dalam hal ini pihak ketiga distributor vaksin, dan sementara kalau misalnya vaksinnya belum bisa diantar ke Dinas Kesehatan, maka pihak hub ini, distributor swasta ini, mereka akan menyimpan vaksin kita di situ. Jadi mereka sebagai bentengnya. Nah, mereka juga tentu berperan.
juga tentu masyarakat ya, karena masyarakat sebagai pengguna. Jadi tentu kalau atensi masyarakat banyak, maka kita juga akan bisa lebih cepat gitu ya memobilisasi vaksin kita ini. Dukungan kemitraan baik berupa tempat layanan, tenaga tim vaksinator, kemudian ada tenaga tim untuk mengedukasi, memobilisasi masyarakat, menyiapkan sarana prasarana, tentu juga bisa mempercepat target-target kita ini. Jadi mempercepat juga tentu aliran vaksin yang akan kita lakukan dari pusat. Demikian, Mbak. Baik, Dokter Prima, ini terlihat kemitraan yang walaupun terkesan kompleks karena melibatkan baik itu pemerintah pusat, daerah maupun pihak swasta, tapi juga bisa dilaksanakan secara sinergis dan juga bisa bersifat dinamis juga ya dok. Jadi ada perubahan juga alur ketika mungkin kasus yang sedang naik dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ini suatu pembelajaran yang sangat baik sekali ya dok, mengingat Indonesia ini kan negara kepulauan dan sulit. Ya, jadi memang perlu kami tambahkan dalam hal penanggulangan pandemi COVID saat ini sangat dinamis ya Mbak. Jadi aturan-aturan juga sangat dinamis, kita sesuaikan dengan keadaan dan prediksi ke depan seperti apa gitu. Jadi termasuk vaksinasinya. Jadi ada beberapa hal, mungkin teman-teman juga ingat dulu pertama kali kita lakukan vaksinasi sistemnya 4 meja. Ya kan? Karena vaksin baru kita sangat hati-hati gitu. Tapi kemudian observasi juga kita lakukan 30 menit. Kemudian setelah lebih dari jutaan dosis kita berikan dan ternyata aman-aman gitu ya. Jadi kita mulai kita harus mempercepat. Kita berubah menjadi tinggal sistem 2 meja. Dan observasi kita rubah sekarang 15 menit. Jadi memang dinamis teman-teman untuk pandemi COVID ini. Karena memang penyakit baru, vaksin baru, jadi kita semua sambil belajar, sambil lari. Benar sekali dok. Ya. Baik dok, kalau terkait dengan pencapaian vaksinasi di Indonesia secara keseluruhan, khususnya untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa, bagaimana dok sampai saat ini? Apakah memang sudah sesuai dengan target dari Kemenkes atau ada tantangan dan kendala lain dok? Ya, saat ini sebetulnya daerah di luar Pulau Jawa juga beberapa sudah ada yang juga bagus ya, hampir sama dengan Pulau Jawa capaiannya. Misalnya kita lihat Kepri juga cepat. Memang kenapa bisa lebih cepat di awal? Ada beberapa daerah yang memang kita prioritaskan ya Mbak, mengingat kepentingan dari sudut seperti Bali dan Kepri memang masuk kepada daerah prioritas untuk pariwisata karena sebagian perekonomian di sana hidupnya memang dari situ, sehingga kita ingin mempercepat masyarakat bisa lebih cepat produktif, bisa lebih cepat membuka diri tentunya supaya tidak sempat turun banget ya. Kalau kita lihat memang tingkat penghidupan kan sempat terdampak banget. Nah itu memang ada beberapa daerah yang kita fokuskan sehingga mereka bisa cepat. Untuk daerah yang lain saat ini memang kita lihat percepatan sudah kita lakukan. Jadi tentu ada juga dampak indikator PPKM yang saat ini sedang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, di mana vaksinasi menjadi indikator. Kalau dulu mula-mula kan kita hanya kasus konfirmasi juga dibandingkan dengan respon yang dilakukan oleh daerah. Nah kalau sekarang ditambahkan dengan vaksinasi dan kami melihat geliat dari nambah ya pemerintah daerah untuk bagaimana meningkatkan capaian vaksinasinya sehingga bisa menurunkan levelnya supaya bisa lebih terbuka lah kegiatan sehari-hari. Nah ini juga dan kita lihat sudah banyak yang maju sih Mbak. Walaupun memang sebagian kalau memang teman-teman lihat analisa capaian kita yang di bawah, di sana kalau sekarang kita ambil cut off point 70 atau 60% deh. Itu memang yang sebagian besar itu ada di luar Pulau Jawa ya Mbak. Tapi ini tetap menjadi prioritas kami. Jadi kami sedang memetakan mana daerah yang masih kita mulai dari 50 gitu ya. Nanti baru naik 60, ini dicepatkan dengan cara memang melihat dulu laju mereka. Karena
kalau mereka lajunya tidak begitu kencang, kita kasih vaksin terlalu banyak juga tentu cenderung akan lama habisnya gitu ya. Jadi ini yang kita sambil terus kami melakukan pendekatan-pendekatan untuk bisa memotivasi peningkatannya. Tapi umumnya saat ini bisa ada percepatan-percepatan yang kita lihat. Ya, baik Dok. Jadi memang ada di awal ada prioritas-prioritas daerah yang memang harus ditingkatkan laju untuk persebaran vaksinasinya sambil juga diikuti dengan daerah-daerah lain seperti itu Dok. Kemudian pertanyaan berikut Dok, kira-kira ini kan tadi dokter menyebutkan bahwa banyak hal yang mempengaruhi vaksinasi ini ya Dok ya, apalagi untuk Indonesia masih banyak daerah-daerah yang mungkin untuk aksesnya susah dicapai dan sebagainya. Jadinya kita bisa lihat bahwa infrastruktur suatu daerah itu juga berperan penting dalam distribusi vaksin seperti itu ya Dok. Nah kira-kira, ya, halo Dok? Ya Mbak. Ya baik. Kira-kira untuk inovasi apa Dok yang saat ini sudah menjadi strategi dari Kemenkes atau menjadi pilihan dari pemerintah untuk pemerataan vaksin untuk daerah-daerah yang mungkin susah dijangkau seperti itu Dok? Ya, jadi kami pengiriman langsung ke kabupaten kota, terutama kabupaten yang jauh-jauh dan tapi dia memiliki bandar udara. Jadi ada beberapa kabupaten yang bisa kita buat menjadi tempat transit. Biasanya selama ini kan kalau kita kirim ke provinsi, dari ibu kota provinsi itu masih lebih jauh kan Mbak, pergi ke kabupaten-kabupaten yang ujung-ujung di provinsi itu. Nah, di dalam provinsi itu sendiri biasanya ada kabupaten lain yang memiliki bandar udara. Jadi kita menerbangkan vaksinnya, kita kirimkan langsung, dan ini untuk memenuhi beberapa kabupaten kota di sekitarnya. Ini tentu bisa memotong percepatan ya jalurnya. Nah, untuk selanjutnya mungkin mereka bisa lebih dekat lah mengalokasikan ke kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Tapi tetap memang untuk bisa sampai tiba ke tempat layanan masyarakat, ada beberapa daerah yang memang teman-teman daerah lapangan ya luar biasa menurut kami perjuangannya ya dengan macam-macam Mbak. Ada yang bawa naik perahu, ada yang bawa naik motor trail, ya kan? Ada yang pokoknya mereka sangat inovasi untuk mengatasi medan yang ada di mereka. Itu komitmen dari teman-teman di daerah jauh ya, jauh dan sulit gitu. Tapi ya memang kita harus paham bahwa memang kita nggak sama lah sama negara yang even dia besar tapi permukaannya sama gitu rata. Kalau kita kan beda-beda. Tapi artinya kami tetap masih mencoba memetakan juga kerjasama dengan rekan-rekan dari TNI dan Polri ya Mbak. Itu juga mempercepat untuk bisa transfer dari atau pengiriman dari logistik ini bisa lebih cepat sampai ke daerah. Ya, tapi saya tidak menyatakan bahwa kita nggak punya masalah, tetap masih punya masalah karena begitu uniknya negara kita ya. Jadi gambaran geografisnya itu macam-macam gitu. Ya. Tapi tetap kita coba untuk memetakan mana yang bisa. Kerjasama ini memang Mbak yang memang kita rasakan ya tingginya vaksinasi COVID yang bisa kita raih sebetulnya karena semua pihak itu bergerak. Benar sekali Dok ya. Tadi Dr. Prima juga sudah menyebutkan ada kemitraan juga dengan pihak TNI Polri dalam hal distribusi vaksin, kemudian komitmen dari petugas-petugas di daerah di lapangan untuk benar-benar menjaga supaya vaksin itu bisa sampai dengan baik dan cepat seperti itu ya, sambil juga memperhitungkan cold chain mekanismenya untuk vaksinasi. Luar biasa sekali ya Dok. Iya. Baik Dok. Dalam perspektif kebencanaan, kita tahu bahwa vaksinasi itu kan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah terhadap hak warga negara supaya bisa mempercepat terjadinya herd immunity. Kemudian kalau untuk dalam kasus COVID-19 ini kan masuk akal kalau misalnya vaksinasi di Pulau Jawa mungkin lebih cepat terpenuhi karena memang kasus di Pulau Jawa juga lebih banyak, kemudian akses di Pulau Jawa juga mungkin lebih gampang seperti itu ya.
Tapi tentu saja pastinya itu tidak akan mengurangi atau tidak mungkin membuat pemerintah lengah sehingga oh ya sudah Pulau Jawa sudah bagus, dari di luar Pulau Jawa juga ya tidak apalah mengikuti. Tapi kami yakin pasti pemerintah punya target untuk bisa juga mencapai 70% gitu ya dok ya, untuk seluruh negara, seluruh di Indonesia ini ya dok ya. Betul, betul. Jadi yang saya sampaikan tadi, Mbak, bahwa kita setiap hari menganalisa. Jadi kita analisa capaiannya udah mana-mana nih. Mula-mula dari level provinsi, kemudian kabupaten kota mana yang masih rendah. Dan kita langsung konsultasi atau komunikasi ya dengan teman-teman di kabupaten kota itu apa penyebabnya. Gitu. Nah itu yang kami selalu lakukan gitu, termasuk tentu merangkul pihak-pihak yang bisa ikut membantu di daerah tersebut gitu. Jadi tentu daerah itu ada spesifik-spesifiknya. Siapa biasanya ada lintas sektor lain yang memang oh di daerah ini yang lebih banyak bisa masuk tuh apa gitu. Nah ini juga kita rangkul untuk bisa mempercepat. Jadi artinya kita tidak pernah ya, semua ini harus kita capai. Jadi tanpa kecuali, bukan cuma Pulau Jawa atau ada perbedaan dengan di luar Jawa. Sama Mbak, sama. Cuman memang kita paham betul bahwa untuk daerah luar Jawa, khususnya daerah-daerah di Indonesia bagian timur, kita memang perlu melakukan apa ya, inovasi lah, ada special effort ya untuk bisa meraih masyarakat kita, terutama yang memang tinggal di daerah-daerah yang jauh dan geografisnya sulit. Tapi tetap kita pantau. Jadi memang itu semua kita lihat itu, Mbak, dianalisa ya untuk dilakukan pengejaran percepatan di sana. Ya, benar sekali Dokter Prima. Ini kebetulan saya juga aslinya dari NTT, Dok. Jadi keluarga saya di NTT semua juga sudah divaksinasi dan memang selalu ada gitu ya, Dok ya, program vaksinasi secara mingguan yang diselenggarakan dengan kerjasama banyak pihak. Kadang-kadang vaksinasi mungkin bisa di gereja atau mungkin di tempat-tempat umum yang lain seperti itu ya, Dok ya. Jadi memang kolaborasi kemitraan dalam hal percepatan vaksinasi ini kita benar-benar bisa rasakan sekali ya dok untuk COVID-19 ini. Iya, betul Mbak. Nah itu di NTT juga ya, bulan lalu itu percepatannya luar biasa tuh. Jadi ada juga TNI Polri yang bantu, kemudian dinas juga bekerja sama dengan keuskupan gitu, melakukan layanan-layanan. Kami prinsipnya tuh pusat pokoknya selalu siap. Jadi saat ini kita juga mencoba membangun komunikasi yang terbuka gitu, Mbak. Jadi kalau teman-teman daerah, apalagi pimpinan daerah memang memiliki komitmen dan saya janji nih garansi bisa segini-segini gitu, kita akan coba dulu push mereka. Lari bisa nggak kita kirimkan logistiknya, kemudian kita lihat percepatannya seperti apa. Jadi begitulah yang kita lakukan. Jadi memang dinamis yang tadi saya sampaikan. Pendekatan di setiap provinsi memang agak beda-beda, Mbak. Tapi tetap ya kita paling tidak 3 hari sekali kita analisa, kita lihat mana yang mesti harus kita push. Jadi kalau ada di bawah, mungkin teman-teman ingat dulu Sumatera Barat tuh pernah sampai di level yang nomor 2 terbawah kali ya, kalau saya nggak salah. Lampung juga gitu. Nah itu dengan langsung semua kita bahu-membahu sekarang langsung bisa naik gitu. Jadi memang ketika semuanya ikut, termasuk juga tokoh masyarakat yang di sana ya, menjadi contoh untuk mau divaksinasi, kemudian contoh sama masyarakatnya, itu bisa mempercepat. Jadi kadang-kala kan tidak bisa juga kalau kita mendorong logistik, tapi di daerah sendiri antusias masyarakatnya melempem gitu misalnya, kan agak sulit gitu ya Mbak ya. Nah ini yang kita perlukan juga, jadi setiap pihak itu perannya beda-beda. Ada perannya untuk mensosialisasikan, untuk memobilisasi masyarakat, ada yang berperan tadi untuk membantu distribusi vaksin, ada yang berperan untuk menambah pos dan menambah layanan gitu. Nah ini pelajaran menarik dan sebetulnya nanti bisa kita kemas ya jadi contoh. Yang namanya prinsip gotong royong masih belum lekang di negara kita, dan kita bisa gitu karena kita sama-sama gitu Mbak. Tapi masih ada PR banyak ini, jadi kita masih berapa persen ya, 63%,
masih PR banyak karena kita rakyatnya besar, 10% di Indonesia itu besar gitu. jadi harapannya mungkin kita mudah-mudahan bisalah mencapai hampir 300 gitu ya, 300 total suntikan di akhir tahun, apa 280, 290 gitu, untuk bisa lebih, kita yakin lebih aman gitu, untuk bisa menimbulkan herd immunity-nya. Baik, Dokter Prima, luar biasa sekali ya. Ini tagline-nya bersama kita bisa begitu ya dok ya, untuk mencapai vaksinasi untuk COVID-19 ini. Mungkin pertanyaan terakhir dok, tadi Dokter Prima sebenarnya sudah menyebutkan beberapa pelajaran yang paling penting, lesson learned yang bisa kita ambil dari COVID-19 ini dok, dalam untuk terutama dalam hal strategi pemerataan vaksinasi. Kalau tadi mungkin yang saya sempat catat, yang pertama yang selalu diulang-ulang, kemitraan ya dok ya, dari Kementerian Kesehatan, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Polri, kemudian juga stakeholders terkait, kemudian juga petugas-petugas yang di daerah, itu harus sangat penting sekali dijalin di dalam hal pemerataan vaksinasi ini. Mungkin ada lagi dok lesson lain yang bisa kita ambil untuk program vaksinasi ini yang bisa kita contoh untuk nanti ke depannya, begitu dok? Ya, betul sekali. Jadi kita punya PR sebetulnya Mbak. Saya juga menghimbau teman-teman di sini ya, karena saat ini memang kita fokus kepada vaksinasi COVID, tapi jangan lupa kita juga harus mengejar ketinggalan vaksinasi rutin kita. Nah, vaksinasi rutin itu kan kita laksanakan untuk sasaran anak bayi, anak di bawah 2 tahun, kemudian anak sekolah gitu ya. Lalu ada wanita usia subur. Nah, ini saat ini memang sejak kita terdampak pandemi, ya bukan kita saja sih, memang global juga menunjukkan adanya penurunan capaian imunisasi rutin. Dan ini kalau kita biarkan, kita udah mau masuk 2 tahun. 2 tahun target imunisasi rutin kita itu bolong, maksudnya tidak bisa mencapai target, maka yang kita khawatirkan adalah KLB, penyakit-penyakit yang harusnya nggak boleh ada kejadian gitu ya, karena bisa diimunisasi seperti campak, difteri, gitu, rubella, pertusis, gitu, itu kita sangat khawatir, Mbak. Jadi kami juga ini pelajaran berharga, suksesnya kita bisa meraih vaksinasi ratusan juta dalam waktu yang singkat, gitu ya. Ini mungkin bisa kita bawa untuk vaksinasi rutin kita. Jadi memang ini yang sedang kami harapkan juga peran serta semua pihak bisa mendukung percepatan nanti untuk yang ini. Kami sudah mulai duduk bersama dengan teman-teman Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota untuk memetakan, dan memang sudah kelihatan daerah-daerah kita. Kemudian percepatan ini memang nggak bisa kita tawar gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman dari lintas sektor, lintas program, rekan-rekan TNI Polri, organisasi masyarakat yang selama ini membantu dalam perjuangan vaksinasi COVID, selanjutnya bisa juga membantu percepatan untuk vaksinasi rutin bagi anak-anak kita, supaya kita tidak mengalami kelelahan yang berkepanjangan setelah selesai COVID, kemudian kita menghadapi beberapa penyakit-penyakit yang juga tentu akan berdampak terhadap ketahanan masyarakat kita, sistem kesehatan kita, karena kita harus mengcover ini, dan modal juga tentu harus besar di situ. Kalau sudah sempat outbreak kan, tentu kita harus melakukan imunisasi tambahan yang skopnya luas, dan itu semua tentu mengakibatkan biaya yang nggak sedikit gitu. Jadi ya itu yang harapannya bisa juga menjadi perhatian buat semua pihak. Tentu Kementerian Kesehatan dalam hal ini yang akan meraise isunya, tapi peran bersama semua pihak untuk bisa mempercepat penanggulangan terutama rendahnya capaian vaksinasi rutin kita bisa dilakukan. Baik dokter, ini suatu hal yang sangat penting sekali ya dok ya. Jadi memang ketika kita sudah
menjalankan sistem yang menurut kita cukup nyaman untuk pemerataan vaksinasi COVID-19, kita tidak boleh melupakan essential health services yang mungkin sempat kita tinggalkan sejenak ketika pandemi COVID-19 benar-benar sangat mengguncang seperti itu, supaya kita bisa belajar dan tidak bisa mencegah penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, begitu ya, Dok ya. Baik, Dok. Tadi juga saya sudah sempat menulis sedikit, Dr. Prima menyebutkan berkali-kali tentang analisa data yang rutin dilakukan Kementerian Kesehatan. Kami pikir itu juga suatu hal yang sangat penting juga ya, Dok ya. Bagaimana vaksinasi itu bisa berjalan tentu didukung juga oleh data yang berkualitas ya, Dok, supaya kita tidak salah sasaran atau kita tidak overestimate atau underestimate ketika kita melakukan pengiriman supply dan sebagainya ya, Dok ya. Jadi data pun sepertinya sangat penting sekali untuk mendukung pemerataan vaksinasi ya, Dok. Iya, Mbak. Ya, baik, Dok. Ini sudah selesai kita bincang-bincang pada hari ini. Mungkin Dr. Prima ada yang mau ditambahkan, Dok, sebagai pesan-pesan kepada pendengar kami. Kami biasanya mengupload video ini nanti di YouTube channel PKMK dan juga di sistemkesehatan.net. Jadi mungkin ada pesan-pesan yang bisa Dr. Prima sampaikan selaku Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan kepada nanti para pendengar podcast ini, mungkin dipersilakan, Dok. Baik, terima kasih, Mbak. Rekan-rekan para pendengar podcast UGM, jadi kami mengingatkan bahwa penanggulangan pandemik masih belum selesai. Jadi kita mari tetap mempertahankan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Yang pertama, tentu perilaku hidup bersih sehat harus menjadi dasar perilaku kita saat ini. Kemudian Bapak Ibu, teman-teman, kami mengingatkan vaksinasi kita walaupun sudah banyak masih belum cukup untuk menimbulkan herd immunity, sehingga kami mohon kita semua bisa mengajak. Kalau kita belum, maka kita harus mau divaksinasi ikut. Tapi kami mau menghimbau teman-teman, ayo coba dilihat di sekitar kita, siapa lagi yang belum, gitu. Untuk mengajak, karena kita sudah tahu bahwa saat ini kita sudah mulai masuk kepada tahap sasaran-sasaran yang hard rock dalam tanda petik. Jadi memerlukan pendekatan yang lebih intens. Kemudian kita masuk juga kepada orang yang agak ragu-ragu sehingga tidak ikut. Kemarin kan waktu semua orang yang mau vaksinasi biasanya sudah berhasil kita vaksinasi, karena itu bisa kita lihat di pos-pos pelayanan imunisasi yang memang sangat ramai. Saat ini sudah mulai menurun karena memang kita sudah masuk kepada sasaran yang memang tidak mau atau belum mau karena masih ragu, sehingga kami mohon bantuan teman-teman di sini semua untuk bisa menjadi agen-agen perubahan, baik itu perubahan perilaku maupun perubahan mindsetting masyarakat kita yang masih belum mau menerima vaksin. Itu untuk vaksinasi COVID dan untuk penanggulangan COVID. Di luar itu tentu kami menghimbau untuk teman-teman juga bisa coba lihat keluarga, ada yang masih memiliki anak, baik itu balita, anak sekolah, yang mungkin selama pandemik karena sekolah tutup, posyandu ada beberapa yang tutup, maka belum mendapatkan imunisasi. Sampaikan bahwa saat ini pelayanan imunisasi itu tetap kita berikan. Silakan dengan turunnya leveling, posyandu juga sudah mulai dibuka. Silakan melengkapi kembali vaksinasi anaknya agar kita juga terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Demikian, terima kasih teman semua, bersama kita pasti bisa. Ya, terima kasih banyak Dr. Prima untuk pesan-pesannya, Sobat Podcast PKMK pendengar dan pemirsa sekalian. Kita sudah mendengarkan bahwa Dr. Prima sudah mengatakan kita semua di sini mempunyai porsi untuk bisa menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Kita bisa dimulai dari diri kita dan juga sekeliling kita untuk mengingatkan orang-orang di sekeliling kita untuk ikut dalam vaksinasi COVID-19 dan juga jangan lengah terhadap vaksinasi rutin yang mungkin sempat terkendala sebelumnya ini. Dan ini menjadi pesan yang sangat penting sekali dari Dr. Prima untuk kita sekalian. Baik, terima kasih Dr. Prima untuk waktu yang sudah diberikan kepada kami. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu, Dok, untuk tugas dan tanggung jawabnya. Semoga kita semua bisa
ketemu lagi dalam kesempatan yang berikut dan kita mungkin bisa sharing pengalaman lain lagi mungkin dengan topik yang berbeda gitu Dok. Terima kasih banyak Dok. Terima kasih Mbak Sandra. Salam sehat selalu Salam semuanya. sehat Dok. Ya, terima kasih.